Pemirsa, kembali lagi di channel Mamang Kuliner. Di episode Sad Food. Salah lagi gue. Ya, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Ya, kali ini gue mencoba lagi makanan dengan rating terendah. Jadi adalah konten Sad Food episode 3 cuy. Nah, ini gue tuh tahu makanan ini dari salah satu subscriber gue, tapi gue gak bakal spill nama restorannya apa ya. Jadi ini adalah nasi kebuli. Jadi buat kalian nih yang tahu restoran yang punya rating mungkin agak buruk atau buruk gitu ya. Tapi kalian penasaran, belum cobain gitu kan. Kayak apa sih makanan dengan rating yang rendah atau makanan yang dicap buruk gitu kan. Lu boleh DM gue aja lah. Biar gak ke-expose gitu restorannya. Boleh DM gue aja ke Instagram gue di @mamangkuliner ya. DM-nya pasti gue baca dan kalau memungkinkan nanti gue jadiin kontennya gitu. Alright lagi. Oke. Jadi di sini ada nasi kebuli, pokoknya masih di kawasan Jakarta lah ya. Ini gue beli lewat GoFood cuy. Dan gue liat-liat ratingnya nggak di GoFood, nggak di Google Maps. Ini bad ratings banget cuy. Bad reviews, bener-bener the worst reviews. Di aplikasi GoFood pun, itu ternyata gue baru tahu ya. Di aplikasi GoFood itu kalau lu cek ratingnya, lu klik bagian rating itu bakal kelihatan komen-komenan orang gitu cuy. Review dari orang-orang. Dan itu pada bilang, kayak ada yang bilang nasi kebulinya benyek, terus berair gitu kan, kayak basi. Terus entah itu ayam atau kambingnya bau, nggak fresh gitu. Oh, banyak komennya parah-parah banget sih, sumpah. Dan lu tahu di Google Maps, ini ratingnya 1-an cuy. Ratingnya 1-an, seriusan. Pas gue baca review kok gue ragu gitu loh. Tapi ya udahlah ya, kita harus husnuzon gitu loh. Nah, buat kalian yang mungkin, kayaknya gue tahu deh restorannya apa gitu ya. Bilang, cukup komen gitu aja ya, nggak usah di-spill gitu loh. Cukup kita aja yang tahu gitu. Nah, gue udah pesen 2 menunya di sini. Sebenarnya gue tadi pesen 3 cuy sama roti Mariamnya gitu ya. Karena kan gue mikir kayak ada makanan utama, ada cemilannya lah. Ternyata gue salah pesen roti Mariamnya. Gue pesennya malah yang frozen. Terus datang ke sini masih beku. Gue males nungguinnya, males ngangetinnya. Ya udahlah, gue review 2 aja gitu kan. Alright. Gue bakal baca harganya ya. Di sini gue pesen 2 menu. Dua-duanya nasi kebuli by the way. Oke, yang pertama gue beli di sini ada nasi kebuli komplit. Ini harganya harusnya 28.000, tapi kalau gue lihat di sini dia diskon jadi 21.000 ya. Ini dapat nasi kebulinya, terus pakai ayam bakar. Kalau buat di sini gue dapetnya paha, kayaknya paha atas. Paha atas ini paha atas. Terus dapat emping, sama dapat acar. Oke, menu berikutnya ini gue beli nasi kambing basmati komplit. Ini harganya 50 ribuan cuy. Jadi dapat daging kambing yang kalau gue lihat ini dagingnya tuh kayak disuir gitu ya, jadi agak hancur gitu. Terus pakai nasi biryani, terus dapat acar sama dapat emping. Oke, kalau gue baca komen-komennya, pada bilang apa tuh nasinya becek berair. Tapi kalau gue lihat di sini emang apa namanya, kalau gue giniin aja ya, kalau gue main-mainin gini, ini nggak kayak nasi kebuli atau pakai beras basmati yang seharusnya yang biasa gue coba gitu ya. Jadi ini tuh, ini kayak nasi pulen gitu cuy. Tapi bentuknya panjang-panjang kayak beras Arab. Aromanya sih nyengat banget ya. Tapi kayak biasanya kalau gue nyium beras-beras nasi kebuli atau nasi biryani itu kayak agak bau lada gitu ya. Kayak kapulaga. Jadi kayak semacam bau kari gitu ya. Tapi ini baunya nyengat tapi beda sama yang biasa-biasa gue coba cuy. Jadi biasanya tuh kalau nasi model gini justru teksturnya semacam kayak nasi goreng gitu ya. Agak perah gitu. Berasnya tuh nggak nyatu, nggak lembek. Tapi gue cobain dulu ya. Minum dulu. Biar netral, bismillah. Ya, gue telah minta tolong sama Bagio Sutoyo ya. Kita cobain nasinya dulu cuy. Kita sikat, bismillah. Oh my god. Ya, gue kasih tahu aja ya. Gue bakal bahas dari tekstur. Tekstur bener-bener nasinya benyek. Nasinya benyek, seriusan. Mohon maaf ya, gue cuma jujur aja. Gue nggak nyebut nama restoran karena gue nggak mau ngancurin usaha orang atau gimana ya. Jadi ini gue nggak bakal spill nama restorannya. Kecuali kalau gue makan ternyata enak, gue pasti bakal spill di akhir video biar lu pada cobain gitu. Biar usaha orang ini juga kasihan gitu kan, punya rating rendah. Ternyata enak gitu kan, makanya gue bakal bantu rekomendasiin. But untuk yang ini, gue ngerasa pertama dari tekstur nasinya ini benyek, bahkan lebih benyek daripada nasi pulen. Jadi kayak lu makan tuh kayak hancur aja gitu di mulut. Aroma nasi kebulinya mostly yang kayak gue bilang tadi, nasi kebuli itu biasanya itu kayak harusnya rasa
aroma-aromanya tuh main gitu. Misalnya kayak ada rasa spice lada atau kayak aroma kari gitu ya. Entah itu pakai kapulaga atau apa. Itu gue suka sumpah aromanya. Tapi untuk yang ini gue nggak tahu kayak aroma bekas ngerebus daging atau apa gitu. Yang jujur kalau personal gue tuh nggak suka ya untuk dari taste-nya. Terus rasanya nih ya, hambar. Seriusan. Jadi saat lu makan yang lu rasain tuh tekstur yang hancur, benyek gitu maksud gue. Abis itu taste yang hambar tapi ada aromanya. Jadi kayak di mulut gue ngunyahnya juga kayak aneh gitu. Jujurnya gue nggak bisa makan sih cuy. Seriusan gue nggak bisa makan ini. Tapi gue mau coba ayamnya dulu ya. Dan yang gue bingung, nasi sama ayam gue punya aroma yang sama gitu ya. Ini ayamnya tuh kayaknya dibakar ya. Jadi kita buka dulu ayamnya. Oh ini ayamnya, sorry. Ini ayamnya dia pakai dada ya. Kayaknya gue nggak bisa makan deh ini. Pertama, gue lihat di sini ayamnya masih ada kayak merah yang bener-bener warnanya masih merah gitu ya. Nggak tahu bekas darah, nggak tahu gimana. Tapi walaupun sedikit sih. Gue nggak tahu tapi gimana caranya ini gue buat ngeliatin ke lu. Terus kedua, bumbunya kayaknya dia belum matang sempurna atau gimana. Jadi kayak secara tekstur tadi pas gue buka nggak begitu lembut. Terus aromanya sih sumpah gue nggak suka banget. Nggak apa-apa lah, gue cobain dikit ya. Oke, yang gue rasa, gue nggak tahu ini emang aroma dari ayamnya atau aroma dari bumbunya ya. Tapi gue jujur aja sumpah, ini nolak banget di gue aromanya. Tapi tadi gue cobain sedikit, taste-nya untuk bagian dalamnya ayamnya terasa ada asinnya, ada kayak gurihnya gitu. Tapi nggak terlalu spesifik rasa bumbunya kayak apa. Jadi yang gue rasain kayak asin aja. Tapi untuk di bagian kulitnya, kayaknya dia sedikit pakai gula atau kecap gitu. Jadi ada gurih sama sedikit rasa manisnya. Udah gue skip ya. Kita coba yang kambing. Gue nggak mau pakai acar ya, gue sumpah aduh. Sorry guys. Nah dari nasi ini sama kayak tadi ya, kelihatan diginin pakai sendok aja hancur tuh. Ini gue nggak tekan kencang-kencang loh, cuman gue kayak tek hancur cuy. Jadi kayaknya nggak perlu gue coba juga sih ini ya. Wadaw. Oke, di sini dapat kambing suwirnya. Oh my god. Yang gue rasa aroma kambingnya, bumbunya sama kayak yang ayam yang tadi gue cium ya. Tapi di sini ada aroma kambingnya kuat banget sumpah. Aduh, kerupuk ya. Kerupuk dulu gue, seriusan dah. Kerupuk save my life cuy. Pink salah gue. Aduh. Gila. Saking kuat baunya, emping aja gue rasain rasa kambing. Tuh kambingnya ya. Bismillah. Sumpah gue nggak buat-buat, sumpah gue mah. Jujur aja gue. Guys, gue tuh kalau makanan gue nggak suka tapi masih bisa gue makan kayak episode set food sebelumnya gitu, sebelumnya gitu kan ya, kayak gue bilang misalnya ayam gepreknya agak sedikit atau agak kurang crunchy atau segala macem, nasinya perat atau segala macem ya. Pasti gue masih makan gitu, masih bisa gue makan gitu guys, walaupun gue nggak suka gitu ya. Tapi kalau yang ini, swear nggak masuk ini cuy. Pertama ya, nasi sama kualitasnya sama yang pertama gue coba. Kedua, untuk daging kambingnya, bumbunya sama kayak yang ayam, yang mana aroma bumbunya aja, kalau itu dari bumbunya ya, aroma dari bumbunya aja gue nggak suka. Kedua, aroma kambingnya, beberapa makanan yang kayak misalnya waktu itu gue pernah nyobain juga makanan kebab khas Yunani. Kalau lu pernah nonton video gue, itu sebenarnya kalau dia kan pakai domba ya kalau nggak salah. Itu untuk si kebabnya aja pas gue makan masih ada rasa dombanya, tapi gue tahu dombanya tuh fresh, walaupun ada aroma dombanya, tapi gue nikmat gitu, masih sangat nikmat gitu, enjoy banget gue makannya gitu kan, karena berasa dombanya fresh cuy. Untuk yang ini ada aroma kambing yang bener-bener aroma kambing dah, nyengat banget, tapi gue ngerasa ini nggak fresh gitu cuy. Seriusan, ini bener-bener nggak fresh, karena gue kalau makan ada aroma kambing tapi terasa fresh,
itu gue masih masuk. Ini pas gue kunyah, ini nggak fresh. Terus kedua, ini udah nggak kerasa tekstur daging sama sekali cuy. Gue pas tadi ngunyah, itu jadi kayak makan ati. Tau kan lo kalau pasti tahu tekstur pernah makan ati kan lo, kayak lo pernah makan ati ayam gitu kan. Nah, tekstur daging kambing ya kayak gitu. Jadi tadi sorry banget nggak gue telan ya, jadi gue keluarin lagi. Mohon maaf gue kesimpulan ya. Gue simpulin aja oke. Kalau makanan ini ada rating 0, gue kasih rating 0 sih asli. Aduh. Oke, gue bakal baca beberapa komen ya seperti biasa di akhir video. Ini pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan. Mang, olahraga berapa minggu sekali buat ngimbangin pola makan? Kalau gue seminggu tuh 6 kali ya kurang lebih. Jadi gue 6 kali olahraga. Tentunya olahraga gue dalam seminggu itu mayoritas adalah olahraga angkat beban ya. Tapi bukan gue ke gym, tapi gue tetap di rumah. Jadi kayak body weight training gitu cuy. Push up, pull up gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Kiki Lazuardi. @mamangkuliner, kenapa lu kayak Atta Gledek?